Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Tak lupa salawat serta salam teruntuk Nabi akhir zaman, Nabi pembawa kebenaran, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan salah satu kisah seorang nenek tua, di mana nenek tua tersebut merupakan seorang penjual bunga di sebuah pasar tradisional. Setelah lelah seharian bekerja berjualan bunga di pasar tradisional, nenek tersebut selalu menyempatkan untuk singgah ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, kemudian setelah melaksanakan sholat zuhur, nenek ini punya suatu kebiasaan, yaitu beliau selalu membersihkan halaman masjid. Nenek ini tidak akan pulang ke rumah sebelum halaman masjid tersebut bersih dari daun-daun yang berjatuhan. Kemudian, ternyata salah satu pengurus DKM masjid tersebut memerhatikan aktivitas nenek penjual bunga ini setiap harinya. Hari berikutnya, seperti biasa, nenek tersebut kembali berjualan dan saat siang hari, ia singgah ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur dan berniat untuk kembali memunguti daun-daun yang berserakan di depan masjid. Pada hari itu, nenek itu sangat terkejut karena saat ia datang ke masjid tersebut, nenek tersebut tidak mendapati satupun daun yang berjatuhan di halaman masjid. Menyadari hal ini, pengurus masjid tersebut mendatangi, "Maafkan kami karena selalu membuat nenek repot harus membersihkan daun-daun yang berjatuhan di masjid ini setiap hari. Sekarang nenek tidak usah khawatir lagi, tidak usah capek lagi untuk membersihkan daun-daun tersebut karena saya sudah menyuruh salah satu remaja masjid untuk membersihkannya setiap hari." Namun ternyata jawaban dari nenek tersebut sangat mengejutkan. Bukannya senang, tetapi nenek tersebut malah bersedih bahkan menangis seraya berkata kepada pengurus DKM tersebut, "Pak, saya ini orang bodoh. Saya nggak bisa mengamalkan semua yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saya juga tahu mungkin amalan ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang saya tahu pasti adalah saya tidak akan selamat di hari kiamat jika tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya setiap hari selepas sholat zuhur, saya mengambil lembar demi lembar daun ini seraya mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW, memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ada juga yang berpendapat bahwa ikhlas ini adalah mengesahkan beribadah hanya kepada Allah semata. Ulama lain menyebutkan makna dari ikhlas ini adalah pembersihan dari pamrih kepada. Dari semua makna kata ikhlas tersebut, landasan niat yang ikhlas adalah memurnikan niat kepada Allah semata. Setiap bagian dari perkara duniawi yang sudah mencemari amal kebaikan, sedikit atau banyak, dan apabila hati kita sudah bergantung, kemudian amal itu ternoda dan hilang keikhlasannya. Maka dari itu, orang yang jiwanya ternodai oleh perkara duniawi, mencari kedudukan dan popularitas, sehingga ibadah yang dia lakukan tidak lagi murni. Untuk mewujudkan ikhlas bukanlah suatu perkara yang mudah. Rasulullah SAW berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik," yang artinya, "Ya Rob yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu." Kemudian pernah ada orang yang bertanya kepada Suhail, "Apakah yang paling berat dari nafsu manusia?" Ia menjawab, "Ikhlas." Ini dikisahkan adalah seorang alim yang selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan selalu berada di saf pertama. Kemudian pada suatu hari, ia terlambat datang ke masjid sehingga ia tidak mendapatkan tempat di saf pertama. Maka kemudian ia sholat di saf kedua. Di dalam benaknya tersirat rasa malu kepada jamaah lain yang melihatnya. Saat itulah ia menyadari bahwa selama ini kesenangan dan ketenangan hatinya saat bisa melaksanakan sholat berjamaah di saf pertama disebabkan karena ingin dilihat oleh orang lain. Masalah ikhlas merupakan masalah yang sulit, sehingga sedikit pula perbuatan yang dikatakan murni ikhlas karena Allah, dan sedikit sekali orang yang memperhatikannya, kecuali orang yang mendapatkan taufik atau pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun orang yang lalai dalam masalah ikhlas ini, ia akan senantiasa melihat pada nilai kebaikan yang pernah dilakukannya. Padahal pada hari kiamat kelak, perbuatan ini justru akan menjadi keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil asyarina a'mal ladina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Al-Ayah. Ada lagi yang lain, yaitu beramal karena ingin disanjung, dipuji, ingin dikatakan sebagai orang yang baik atau yang paling baik, atau mungkin terbesit dalam hatinya bahwa dia sajalah yang konsekuen terhadap sunnah, sedangkan yang lainnya tidak. Ada lagi yang belajar karena ingin lebih tinggi dari yang lain supaya dapat penghormatan dan harta. Tujuannya ingin berbangga dengan para ulama, mengalahkan orang yang bodoh, atau agar orang lain berpaling kepadanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang itu dengan ancaman bahwa Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalika. Membersihkan diri dari hawa nafsu yang tampak maupun yang tak tersembunyi. Membersihkan niat dari berbagai noda, nafsu pribadi dan duniawi. Juga tidak mudah. Memerlukan usaha yang maksimal, selaku memperlihatkan pintu-pintu masuk bagi setan ke dalam jiwa. Membersihkan hati dari unsur ria, kesombongan, gila kedudukan, pangkat, harta, pamer, dan lain-lain. Sulitnya mewujudkan ikhlas dikarenakan hati manusia selalu berbolak-balik. Setan selalu menggoda, menghiasi, dan memberikan perasaan was-was ke dalam hati manusia, serta adanya dorongan hawa nafsu yang selalu menyuruh berbuat buruk. Karena itu kita diperintahkan berlindung dari godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 200 yang artinya, dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi, solusi ikhlas ialah dengan mengenyahkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, memotong kerakusan terhadap dunia, mengikis dorongan-dorongan nafsu yang lainnya, dan bersungguh-sungguh beramal ikhlas karena Allah akan mendorong seseorang melakukan ibadah karena taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ingat selamat di dunia dan akhirat dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Upaya mewujudkan ikhlas bisa tercapai bila kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jejak salafus salih dalam beramal dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendengar nasihat mereka serta berupaya semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh mengekang dorongan nafsu dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah menyadari setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar dan sekaligus dengan harus dibarengi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah intisari segala amalan perbuatan yang kita kerjakan. Tak ada nilainya di sisi Allah bila mana amalan itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karenanya haruslah selalu diingat bahwa setiap amal perbuatan
yang kita lakukan, dengan usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, setiap gerak, langkah, dan tindakan, semuanya itu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, tidaklah takut dicela orang dan tidak menanti pujian dari orang lain. Dada terasa lapang, hati terasa senang, suasana cerah terpancar. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.